Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam nama budaya. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat mempresentasikan karya kami dengan online dalam keadaan sehat dan walafiat. Sebelum itu, ada baiknya kita memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari SMA Negeri 1 Sukawati, dengan saya Nikada Tirta Pradinita Mas Dariasa, dengan dua rekan saya Niwayan Devi Pratiwi dan Gusti Ayu Mas Kencana, dengan bangga membawa sebuah karya tulis yang berjudul Efektivitas Formulasi Urin sama Tembahe, Urin Sapi, Biji Bohoni, Tembakau dan Jahe sebagai pestisida alami guna membasmi hama jangkrik giridae pada tanaman cabai rawit Capsicum frutescens. Tanaman cabai rawit banyak ditanam di Bali, khususnya daerah Sukawati, karena banyak masyarakatnya berprofesi sebagai petani cabai rawit. Tanaman cabai rawit sudah menjadi komoditas pangan, bahkan dipasok hingga ke luar negeri. Selama ini, dalam rangka meningkatkan produksi tanaman cabai rawit, petani melakukan dua hal, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. Dalam intensifikasi, petani cabai rawit sering menggunakan pestisida kimia untuk membasmi hama yang menyerang tanaman cabai rawit, yaitu hama jangkrik. Tetapi, fakta membuktikan bahwa penggunaan pestisida kimia ini dapat mengganggu kesuburan tanah secara keberlanjutan. Maka dari itu kami ingin membuat sebuah formulasi alternatif yang bisa dimanfaatkan sebagai pestisida alami dengan memanfaatkan limbah dan bahan-bahan seperti urin sapi, biji mahoni, tembakau, dan jahe, karena memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Namun pada hal ini kami menemukan dua permasalahan, yaitu pertama, bagaimana karakteristik dari formulasi, dan yang kedua, bagaimana efektivitas dari formulasi. Yang dimana berdasarkan teori, urin sapi merupakan sistem metabolisme yang dilakukan oleh sapi, dan biasanya urin sapi ini hanya dibiarkan terbuang oleh para petani. Tetapi, karena memiliki bau yang khas, urin sapi dapat dimanfaatkan sebagai pestisida. Tanaman mahoni dapat digunakan sebagai inseksida nabati, karena menurut jurnal Scienturi 2001, biji mahoni mengandung senyawa flavonoid, saponoid, alkaloid, estrenoid, dan terpenoid yang dapat digunakan untuk menghambat atau mengganggu sistem metabolisme pada hama. Dikutip dari jurnal Luar dari 2013, tembakau dapat dijadikan sebagai pestisida organik karena kandungan nikotinnya yang tinggi, yang mampu mengganggu sistem saraf pada hama. Jahe merupakan tanaman obat. Menurut Paimin dan Muhato 2002, tanaman jahe mempunyai kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Dikutip dari Adna YTKK 2012, pestisida alami adalah pestisida yang ramah lingkungan serta penghasilnya bisa dibudidayakan. Menurut Smith 1983, hama adalah organisme yang merusak tanaman. Jangkrik adalah omnivora yang dikenal dengan suara khasnya. Jangkrik dikategorikan sebagai hama karena sangat menyulitkan petani, apalagi saat menjelang panen. Tanaman cabai tumbuh baik di dataran rendah. Namun, tanaman ini juga rentan terhadap serangan hama, apalagi hama jangkrik. Berdasarkan teori tersebut, maka kami merumuskan sebuah hipotesis, yaitu formulasi urin sama tembahe, urin sapi, biji mahoni, tembakau, dan jahe efektif sebagai pestisida alami guna membasmi hama jangkrik giridae pada tanaman cabai rawit Capsicum frutescens. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah jenis penelitian eksperimen, karena adanya kelompok kontrol, kelompok eksperimen, dan kelompok pembanding. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan 8 Februari 2020 dan bertempat di 1. Rumah penulis sebagai tempat eksperimen dan penulisan karya tulis ilmiah, 2. Laboratorium Kimia SMA Negeri 1 Sukawati. Subjek dalam penelitian ini adalah jangkrik, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah waktu mortalitas hama jangkrik. Pengambilan sampel mempergunakan teknik simple random sampling. Sampel yang dipergunakan sebanyak 80 ekor jangkrik pada setiap eksperimen, sehingga dalam 3 kali percobaan dibutuhkan 240 ekor jangkrik. Populasi hama jangkrik pada penelitian ini sebanyak 300 ekor jangkrik. Pada proses pembuatan formulasi urin sama tembahe, didapatkan perbandingan sebagai berikut. Formulasi PE1 dengan perbandingan urin sapi dan biji mahoni 10:3, formulasi PE2 dengan perbandingan urin sapi dan tembakau 10:3, formulasi PE3 dengan perbandingan urin sapi dan jahe 10:3, formulasi PE4 dengan perbandingan urin sama tembahe 10:1:2:3, formulasi PE5 dengan perbandingan urin sama tembahe 10:2:3:1, formulasi PE6 dengan perbandingan urin sapi, biji mahoni, tembakau, dan jahe 10:3:1:2.
Uji efektivitas formulasi urisama tembahi dilakukan dalam 3 kali percobaan dengan rancangan penelitian sebagai berikut. PO merupakan pelakuan kontrol, PE1 pelakuan eksperimen 1, PE2 pelakuan eksperimen 2, PE3 pelakuan eksperimen 3, PE4 pelakuan eksperimen 4, PE5 pelakuan eksperimen 5, PE6 pelakuan eksperimen 6, PK pelakuan pembanding. Terdapat 10 sampel hama jangkrik pada setiap formulasi. Dalam proses pengumpulan data penelitian, digunakan berbagai teknik, yaitu 1. Teknik eksperimen dengan melakukan percobaan untuk menentukan karakteristik dari formulasi urisama tembahi, serta efektivitasnya terhadap mortalitas hama jangkrik. 2. Teknik observasi bertujuan untuk mengamati mortalitas hama jangkrik yang diberi formulasi urisama tembahi. Dalam metode pengolahan data digunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Tahap terakhir yaitu penarikan sebuah kesimpulan, kemudian direkomendasikannya beberapa hal sebagai upaya transfer gagasan. Bab 4. Pembahasan. Proses pembuatan formulasi urisama tembahi digunakan alat sebagai berikut. 1. Sendok ukur, 2. Blender, 3. Mangkuk, 4. Saringan, 5. Penyemprotan, 6. Toples, 7. Kain jaring, 8. Kertas lakmus. Bahan sebagai berikut. 1. Urin sapi, 2. Biji buah mahoni, 3. Tembakau kering, 4. Jahe, 5. Wangi cempaka. Proses pengolahan formulasi urisama tembahi dilakukan dengan metode yang sama dari ke-6 jenis formulasi tersebut. Langkah-langkahnya dapat dilihat dalam slide. Karakteristik urisama tembahi didapatkan data sebagai berikut. Karakteristik bau dari formulasi. F1 berbau tidak menyengat, F2 berbau tidak menyengat, F3 pekat menyengat, F4 pekat menyengat, F5 pekat menyengat, F6 pekat menyengat. Karakteristik warna dari formulasi. F1 merah, F2 hitam, F3 kuning kecoklatan, F4 merah kehitaman, F5 merah kehitaman, F6 merah kehitaman. Karakteristik tingkat keasaman formulasi. F1 bersifat basa, F2 bersifat basa, F3 bersifat basa, F4 bersifat basa, F5 bersifat basa, dan F6 bersifat basa. Berdasarkan hasil eksperimen diketahui bahwa kandungan NPK dalam urin sapi, saponin dalam biji buah mahoni, nikotin dalam tembakau kering, dan kandungan gingerin dalam jahe bermanfaat dalam pembuatan pestisida alami untuk membasmi hama jangkrik yang menyerang tanaman cabai rawit. Berikut merupakan data percobaan 1 perlakuan terhadap jangkrik dengan 1 kali penyemprotan dalam 4 hari, yang mendapatkan hasil pada PE1 dengan 4 jangkrik mati dengan persentase 40%, pada PE2 dengan 3 jangkrik dengan persentase 30%, pada PE3 dengan 2 jangkrik dan persentase 20%, pada PE4 dengan 6 jangkrik dan persentase 60%, pada PE5 dengan 7 jangkrik dan persentase 70%, pada PE6 dengan 8 jangkrik dan persentase 80%, pada PO dengan 0 jangkrik mati dan 0% persentase, lalu pada PK dengan 10 jangkrik mati dan persentase 100%. Lalu pada data percobaan 2, pada PE1 mendapatkan hasil 5 jangkrik mati dan persentase 50%, pada PE2 dengan 3 jangkrik mati dan persentase 30%, pada PE3 dengan 3 jangkrik mati dan persentase 30%, pada PE4 dengan 8 jangkrik mati dan persentase 80%, pada PE5 dengan 7 jangkrik mati dengan persentase 70%, pada PE6 dengan 9 jangkrik mati dengan persentase 90%, pada PO dengan 0 jangkrik mati dan persentase 0%, lalu pada PK dengan 10 jangkrik mati dan persentase 100%. Lalu pada data percobaan 3, PE1 mendapatkan hasil 5 jangkrik mati dengan persentase 50%, pada PE2 dengan 3 jangkrik mati dan persentase 30%, pada PE3 dengan 3 jangkrik mati dan persentase 30%, pada PE4 dengan 8 jangkrik mati dan persentase 80%, pada PE5 dengan 7 jangkrik mati dan persentase 70%, pada PE6 dengan 9 jangkrik mati dan persentase 90%, pada PO dengan 0 jangkrik mati dan persentase 0%, dan pada PK dengan 10 jangkrik mati dan persentase 100%. Untuk kesimpulan, berdasarkan 3 kali percobaan yang dilakukan, jumlah kematian kelompok eksperimen lebih besar daripada kelompok kontrol dan mendekati kelompok pembanding. Perbandingan formulasi 6, formulasi urin sapi, biji mahoni, tembakau kering, dan jahe dengan perbandingan 10/3/1/2 terbukti sangat efektif dengan persentase 80% pada percobaan 1, pada percobaan 2 dengan persentase 90%, dan dengan persentase 90% pada percobaan 3. Hal tersebut menunjukkan bahwa formulasi urin sapi, biji buah mahoni, tembakau, dan jahe efektif sebagai pestisida alami hama jangkrik yang kualitasnya mendekati kualitas pestisida kimia. Adapun saran pada pembaca dan masyarakat agar meneliti lebih lanjut tentang efektivitas formulasi urin sapi, biji buah mahoni, tembakau, dan jahe sebagai pestisida alami hama jangkrik, serta masyarakat dapat berkreasi dengan memanfaatkan tambahan bahan lain dalam pembuatan pestisida alami.
Adapun rekomendasi berdasarkan penelitian, penulis merekomendasikan kepada masyarakat agar menggunakan formulasi urin sapi, biji buah mahoni, tembakau, dan jahe sebagai salah satu bahan alternatif pestisida alami hama jangkrik. Baik, berikut adalah video presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kata kami tutup dengan parang santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam nama budaya.